nasib bahasa Arab artinya bagian atau jatah. Tapi kalau bahasa Indonesia, nasib itu kayaknya takdir gitu. Itu beda ya. Jadi Al-Qasas sedang berbicara tentang prioritas. Yang diperintahkan mana? Yang diperintahkan adalah mencari akhirat. Untuk dunia, nah, ini kan nasib jatah dunia ya. Untuk dunia, lafaznya jangan lupa, kamu masih di dunia kok. Nah, ada jatahmu di dunia. Cuma dengan lafaz jangan lupa, kamu masih di dunia, berarti kamu punya jatah di dunia. Tapi terjemahan para dai secara umum di khutbah-khutbah, ceramah-ceramah, apa kata mereka? Akhirat 50%, dunia 50%. Ini terjemahan umum. Dan ini keliru besar. Kenapa keliru besar? Karena yang disuruh oleh Allah mencari akhirat. Tapi jangan lupa dunia. Lalu gimana caranya? Ternyata lafaz Arabnya, wabtaghi, carilah fima, pada apa yang atakallah, yang Allah telah datangkan kepada kamu dari negeri akhirat. Ternyata menemukan akhirat itu ada dalam dunia. Jadi akhirat kita itu tergantung dunia kita. Oleh karena itu, mencari akhirat tidak bisa dilepaskan dari aktivitas duniawi. Maka kalimatnya jangan 50-50 ya. Yang dominan tetap akhirat. Jadi kalau mau dikasih yang benar, akhiratnya 80%, dunianya 20%. Bukan berarti ini ngurangin kerjaan, bukan. Ini berbicara nilai. Karena lafaznya pakai fima, terhadap nilai-nilai yang ada di akhirat. Jadi kalau saya menerjemah, ini kan terjemahan biasa ya, carilah akhirat, jangan lupa dunia. Tapi saya menerjemahkan, ada lafaz di tengah-tengah itu adalah fima. Ya, fima atakallah. Ataka. Kalau dalam bahasa Arab, ini kalau yang bisa ngikutin, ma itu menunjukkan bagi saya nilai. Nilai akhirat. Carilah nilai-nilai ukhrawi dalam duniamu, kira-kira begitu. Jadi kalau kita kerja ya, kalau kita menganggap kerja kita ini menentukan akhirat, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan di akhirat. Ini sebagai contoh ya. Jadi dalam setiap lini di dunia, contohnya kita kerja. Ini duniawi atau usaha ya. Usaha misalnya kalau sekarang Bapak Ibu usaha apa Bu, jagung Bu ya? Iya, tanam jagung. Ya kita sebut bisnis agraria lah ya. Nah, biar umum bahasanya, bisnis agraria. Untuk pemberdayaan masyarakat misalnya. Ya. Dalam bisnis ini kan ada transaksi. Apa sisi akhirat dalam dunia? Ini dunia nih. Jadi kalau kita buat, ini dunia. Lalu apa akhiratnya? Bekerja yang ikhlas, bekerja yang jujur. Jadi kejujuran, jujur itu adalah nilai dunia yang ada dalam dunia kerja. Jadi kalau Bapak Ibu ini kerja terus menerapkan kejujuran, wah berarti dalam kerja duniawinya dapat, dia justru mengejar akhirat. Jadi yang dikejar itu sikap jujurnya, kerja itu cuma perantara aja. Itu. Terus kalau sudah dapat hasil, bisnisnya dapat. Lalu
berbagi. Orang berbagi berarti dia sudah mendapatkan tujuan akhir dari dia berusaha. Orang hebat itu bukan orang yang menumpuk hartanya. Orang hebat itu yang dia jika mengumpulkan harta niatnya untuk berbagi kebaikan-kebaikan. Maka di tengah ayat itu adalah lafaz wa ahsin kama ahsanallah, ya. Berbuat ihsanlah, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat ihsan, berbuat baik kepadamu. Allah itu baik ke kita tanpa pamrih. Bisa nggak kita berbagi nanti tanpa pamrih? Ini tujuan akhir dari kita bekerja di dunia. Ini baru satu contoh, ya. Kalau kita punya karyawan harus adil. Adil itu sisi ukhrawi daripada kepemimpinan. Jadi kalau kita seorang pemimpin dalam urusan duniawi, itu dunia. Apa sisi akhirat dalam kepemimpinan kita adalah adil. Adil itulah spirit dari kita memimpin. Berarti, jadi misalnya ini di atas kita ada jabatan, ya. Jabatan, ini dunia juga nih. Nah, jabatan itu dunianya dapat gaji, dapat tunjangan, dapat saham, akhiratnya adil. Kalau sudah dapat hasil kaya, maka ujungnya nanti berbagi. Kira-kira begitu. Ini muter-muter di situ aja. Oleh karena itu ada ungkapan, ya, ada ungkapan yang disampaikan oleh para ulama. Kalau bahasa Arabnya, ad-dunya dunia itu mazra'atul akhirah. Ini bukan hadis, ini ungkapan aja. Mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah apa? Dunia itu mazra'atul akhirah. Apa arti mazra'ah? Kebun. Kebun apa? Kebun akhirat. Bacanya dari kanan, ya. Dunia adalah kebun akhirat. Ya. Dunia adalah kebun akhirat. Berarti kita bisa nyangkul surga, kita bisa menanam surga dalam dunia. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, saya kerja-kerja aja. Coba, dalam bekerja itu ada sisi akhiratnya nggak? Sisi akhirat itu tidak hanya simbol, memulai dengan doa bersama, pulang doa bersama, itu simbol. Ya, akhirat itu intinya adalah tadi, jujur, adil, dan segala macamnya. Oke, saya tutup ini, ya. Jadi apa yang disebut dengan ayat surah Al-Qasas tadi? وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Kamu carilah negeri akhirat. Kamu carilah negeri akhirat. Jadi kita disuruh mencari nilai-nilai ukhrawi di dalam keseharian. Kalau sudah dapat sesuatu, apa nilai ukhrawinya? Qanaah. Apa arti qanaah? Merasa cukup. Merasa, ya, karena ini pemberian dari Allah, kita merasa cukup. Itu disebut dengan nilai ukhrawi dalam gaji. Jadi kalau Bapak Ibu dapat gaji nih, itu dunianya. Maka coba capai akhiratnya dengan cara berqanaah. Ya. Orang kalau nggak qanaah, muncul satu sifat neraka, namanya hasad. Hasad iri. Oleh karena itu orang hasad selalu dia badannya kepanasan, pikirannya panas, otaknya panas, pikirannya nggak nyaman. Nah, itu perbedaan antara orang-orang hasad dengan orang yang qanaah. Nah, jadi kalau kita dapat gaji,
dapat hasil, coba merasa cukup karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, apalagi? Bekerja sukses, bekerja gagal. Nah, ini dua jenis nih. Apabila kita sukses, tidak jumawa. Mungkin kalau ini bahasa, udah jadi bahasa di Indonesia, Bu ya. Jangan ngomong, kalau bukan karena saya nggak sukses nih, gitu. Itu orang sombong. Allah benci sekali dengan orang sombong. Ya, apapun posisi kita, apapun peran kita, selalu kemukakan syura, bermusyawarah, dan jamaah. Agama ini agama jamaah. Maka carilah agama, rasa beragama dalam kerja duniawi. Itu kan program-program sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu dalam berdunianya dia menemukan akhirat. Oh, itu ajib sekali. Dan jadi kita ini nggak perlu, mungkin Bapak Ibu sudah mulai umurnya bertambah, terus mengatakan nanti saya kalau pensiun saya mau ibadah banyak, mau sholat banyak, nggak kuat. Baru duduk sebentar kakinya sudah kesemutan, ya kan? Baru sholat 8 rakaat Ramadan itu sudah mulai gemetar kakinya. Justru sholat banyak itu bisa kalau kita masih muda. Anak muda mengira kalau sholat banyak kalau udah tua. Nggak begitu. Sekarang kita ganti polanya. Cari nilai akhirat dalam dunia kita. Kalau kita kerja tim, gimana cara mencari nilai akhirat? Orang kerja dalam tim ini ada plus minusnya. Plusnya kerja kita jadi ringan. Tapi di situ ada negatifnya. Apa negatifnya? Ketika clash Indonesia kesombongan إخواننا وأصدقائنا في إندونيسيا، الشعب الإندونيسي، إلى الحكومة الإندونيسية، إلى علماء إندونيسيا الذين semua. Ya. Nah begitu memang Bu kalau ngaji pakai Zoom Bu. Sabar Bu ya. Iya Bu ya. Ya, saya juga harus lebih sabar ya. Baik. Jadi kalau kita kerja berjamaah, nanti jika sukses itu sisi buruknya orang akan merasa berjasa. Kalau dia gagal, sisi buruknya nanti dia akan nyalahin orang. Nah, ini ciri-ciri orang bekerja, lalu dia gagal secara materi, gagal secara fisik, lalu kemudian dia menyalahkan orang. Dan ingat, saya sudah sering cerita di event-event yang lain yang sudah direcord oleh teman-teman media, teman-teman sosial media, bahwa iblis bedanya dengan Adam satu aja. Nabi Adam ketika terusir dari surga, dia tidak menyalahkan iblis. Ya. Adapun iblis ketika keluar dari surga, dia menyalahkan Adam. Itu aja bedanya. Jangan sampai orang-orang bersifat iblis itu ada di sekitar kita. Kalau ada harus segera ditegur. Makanya perlu ada training berkala atau kajian berkala, training spiritual yang diberikan kepada tim-tim kita. Jangan hanya melatihnya secara fisik, dia harus dibimbing juga secara spiritual. Maka para pimpinan juga harus mengupgrade kerohaniannya. Ketika menghadapi masalah seperti itu, jangan panik. Dia nanti bisa membuat pola-pola kerohanian dalam mendidik ya. Kelemahan manusia itu kalau urusan duniawi yaitu fulus memakan, duit makan. Jika dia menjadikan visi hidupnya fulus, duit, dia akan respect sama kita kalau kita memberi dia fulus lebih banyak. Tapi jika visinya sudah akhirat, fulus banyak atau sedang, dia secara manusiawi mungkin tergoyangkan, tapi secara ukhrawi dia mengukur dirinya juga. Dan ini, tapi jangan disalahartikan, jangan dijadikan ini untuk menekan gaji tidak gede, terus kita bawa-bawa akhirat, nggak juga. Justru, supaya orang berakhirat itu kuat, dia jangan mikirin duit lagi seharusnya. Maka cita-cita pimpinan harus memakmurkan, mensejahterakan anggotanya semakmur-makmurnya. Nanti tinggal dimasukin bab syukurnya. Coba Bapak Ibu lebih memilih sabar dalam ujian atau syukur dalam nikmat? Pasti yang kedua. Iya, syukur dalam nikmat. Ya, pasti semuanya memilih
saya pengennya syukur dalam nikmat aja deh gitu ya. Kalau sabar dalam ujian kayaknya berat. Padahal dua ini dia terjadi berdampingan. Kan ayatnya begitu, inna ma'al usri yusra. Ini coba kita tulis ayatnya, mungkin ayat ini sering dibaca tapi jarang diresapi. Surat yang sering kita baca waktu sholat subuh ya, inna ma'al usri yusra. Ini ahli bahasa Arab marah ke saya nih, nulisnya nggak benar. Yusra. Sesungguhnya inna ma'al usri, bersamaan dengan suatu masalah ada yusran, dibaca yusra ya. Ini ada kata kunci sebenarnya. Pertama, inna. Inna itu dalam bahasa Arab artinya sungguh. Kenapa Allah menggunakan kata sungguh? Berarti banyak orang yang meragukannya. Banyak orang meragukan ini. Maka Allah kemudian banyak orang meragukan kaidah ini kaidah sebenarnya. Ma'a, apa arti ma'a? Ma'a berarti bersamaan. Kalau bersama itu berarti sama-sama ada, cuma satu kelihatan ada alifnya. Al-usri. Al-usri ini artinya tantangan, masalah, krisis. Artinya sama itu ya. Bersamaan adanya tantangan, masalah, krisis, ujian, kesulitan ya. Bisa juga diartikan, semuanya kan sulit. Kesulitan. Di situ ada yusra. Ada yang unik dalam kata yusra. Yusran itu umum, lafaz umum. Disebut lafzul am, lafaz am. Ya, kalau alif lamnya ada istighraq ya. Lafzul am berarti umum. Maksudnya ada satu kesulitan, ini satu kesulitan, jalan keluar kemudahannya, arti yusra itu kemudahan, atau HP, himpunan penyelesaian, ya. Penyelesaiannya banyak, lebih dari satu, more than, ya, lebih daripada satu. Jadi masalahnya satu, ini masalahnya satu, tapi jalan keluarnya lebih dari satu. Itu maksudnya. Jadi kalau ada satu masalah, bisa diselesaikan dengan banyak cara. Apa saja masalahnya? Masalah pandemi kah? Masalah paceklik kah? Masalah hama. Ya, salah satu masalah bisnis agraria adalah hama ya. Itu bisa diselesaikan dengan banyak cara. Tapi orang nggak percaya, setiap kali ada kesulitan, ada banyak jalan kemudahan. Orang nggak percaya, kurang percaya, maka Allah gunakan kata sungguh, benar-benar. Setiap kali ada kesulitan, ada kemudahan. Setiap ada masalah, bersamaan dengan itu ada yusra. Dan salah satu kabar gembiranya, tidaklah seseorang disulitkan, kecuali setelah itu imunitas daya kerjanya naik. Jadi setiap kali ada orang mendapatkan suatu masalah dalam dunia kerja, lalu dia menghadapi masalah itu, nanti spirit kerjanya naik. Spirit kerjanya pasti tambah meningkat.
Jadi bagi saya yusra itu adalah vaksin, ya. Dia kayak vaksin, jadi banyak cara. Sekarang aja kan virusnya satu, tapi vaksinnya bisa banyak. Ada Sinovac, ada Astra, ada Pfizer, ya, macam-macam lah, ya, Moderna, banyak. Kira-kira seperti ini. Dan ayat ini ditulis 2 kali berurutan. Berarti Allah ini ngomong serius. Tapi dasar memang kita kurang yakin kepada Allah, akhirnya kita kemudian tidak meyakini. Jadi karena dia 2 kali, berarti sungguh-sungguhnya juga 2 kali. Berarti 2 kali juga. Kalau ditambahkan 4 kali. Allah udah seriusnya bukan main itu. Ya, masalahnya kita kurang yakin dengan keseriusan Allah. Lalu, bagaimana caranya? Jangan pernah lari dari masalah, tapi selesaikan masalah. Orang yang lari dari masalah, masalah itu tidak akan pernah habis. Masalah itu cuma akan hilang sesaat, lalu nanti akan berlanjut. Apa saja, ya. Jadi orang-orang yang sudah tahu visinya akhirat, itu dunia bagi dia ringan. Ini hadis terakhir yang saya mau sampaikan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Di hadis Imam Tirmizi, kalau kita terjemahkan, ya, HR Tirmizi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dia membahasnya dalam riwayat-riwayat tentang kezuhudan, ya. Tirmizi ini murid dari Imam Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Saya buat pakai ilustrasi saja, ya. Siapa yang visi hidupnya adalah jauh, yaitu akhirat. Siapa yang visi, ini visi, ya, ini garis visi. Visi hidupnya akhirat, maka Allah akan datangkan dunia kepadanya dan dunia tunduk kepadanya. Jadi dunia itu datang kepada dia, ya, dunia datang kepadanya. Kenapa? Bagi dia visi dia jauh. Ya, sekarang lagi di mana nih, ya? Kita sedang mengejar. Dunia itu bagi dia cuma di sini. Dunia datang sendiri karena tujuan dia akhirat. Kalau bahasa orang-orang tua dulu, siapa yang nanam padi pasti rumput tumbuh. Tapi kalau nanam rumput, padi pasti tidak tumbuh. Itu maksudnya, ya. Dibalik, siapa yang visi dia dunia, kan pendek berarti. Di visi dia cuma dunia. Nggak nyampe, putus-putus ke akhirat. Akhirat nggak nyampe, akhirat ketutup. Apa kata Nabi? Maka dunia tidak dia dapat kecuali sebatas jatahnya, nasibnya. Jadi dia dapat dunianya ngoyo, kalau bahasa orang Jawa, ya. Bersusah-susah menjaga ini. Dunia kan tetap terlepas. Enggak dilepas di masa muda, dilepas di masa tua, pensiun. Enggak lepas masa tua, dilepas dengan kematian, masuk ke alam akhirat. Jadi tinggal kita pilih. Nah, ciri-ciri orang visinya duniawi, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ciri-cirinya menghalalkan segala cara. Dia halalkan segala cara. Yang penting dia enak di dunia. Ini ciri-ciri orang yang pengen dia sukses cuma di dunia. Tapi siapa yang suksesnya maunya di akhirat, visi dia jauh. Dia tidak mungkin menghalalkan segala cara. Dia hanya menghalalkan yang dihalalkan Allah. Ya. Jadi tinggal pilih. Ini bahasa Arabnya himmah, ya. Himmah itu boleh disebut visi dalam hadis ini. Walaupun dalam bahasa Arab terkini visi bukanlah himmah. Visi bisa diartikan tujuan, ya. Siapa yang tujuannya akhirat, maka dia tidak mungkin berbohong, dia tidak mungkin menyuap. Tapi kalau dia visinya dunia,
Yang penting dunianya dapat. Kalau membunuh diperlukan, dia bunuh orang. Kalau berbohong diperlukan, kalau perlu berbohong aja. Jadi menghalalkan segala cara gimana? Ya dengan bohong, ya suap, apalagi zolim, sikut sini, sikut sana, itu duniawinya. Kalau lawannya apa? Bohong lawannya jujur, berarti di sini dia jujur. Kalau lawan suap ya sama ya, jujur juga tuh. Zolim berarti dia adil, udah. Itu aja modalnya. Berarti ciri-ciri orang visinya akhirat, dia punya karakter yang tadi saya sebut di depan, jujur dan adil. Siapa yang karakternya lebih banyak punya visi duniawi, wah bohong, suap, zolim, ini lebih tinggi. Lebih banyak dalam hidupnya. Karena yang penting bagi dia, gaya hidup dunia benar. Orang ini ciri-cirinya dia lifestyle-nya nggak, ya begitulah. Kalau di sini tidak, visinya lebih baik. Baik, kira-kira itu Bapak Ibu refleksi sederhana dari surat Al-Qasas ayat 77 ya. Angkanya sangat menarik sekali, 7 merupakan angka yang sangat unik dalam Al-Quran, angka yang menunjukkan lipatan bumi, lipatan langit dan segala macamnya. Lebih kurang itu Bu Heni, saya kembalikan. Ya. Baik Bu ya, terima kasih Bu ya. Kita buka sesi tanya jawab ya Bu ya. Ya, silakan. Biar teman-teman bisa lebih paham. Ini sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya mendengar keluhan-keluhan dari para teman-teman Bu ya. Saya sudah banyak melakukan kegiatan untuk akhirat. Saya sudah banyak melakukan ini. Saya sudah bersedekah. Saya sudah ini seperti kegiatan untuk akhirat lah. Tapi kenapa sih kok Allah belum membukakan jalan buat saya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal di usaha atau di segala macam? Nah itu pertanyaannya satu Bu ya. Terus yang kedua. Satu dulu, aku lupa. Ya. Ini kan teman-teman sudah banyak melakukan kegiatan untuk kegiatan akhirat lah, ibaratnya seperti sholat saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah juga puasa Senin Kemis nih, pokoknya kegiatan dunia untuk akhiratnya sudah mereka kerjakan. Tapi di satu sisi kenapa sih kok masih ada cobaannya yang Allah kasih, kok dunia saya juga belum dapat nih gitu loh, kok masih gini-gini aja kehidupan saya, nggak berubah, itu kenapa ya gitu. Nah itu satu. Iya. Itu berarti dia sekuler ya. Orang ini orang sekuler. Orang sekuler itu memisahkan antara ritual dengan pekerjaan duniawi. Bagi saya ini tidak boleh dipisahkan. Gak ada urusannya banyak sholat dengan sukses. Kalau mau sukses dunia, banyak kerja bukan banyak sholat. Beda kan? Beda. Kaget ya. Kalau mau sukses, bukan banyak puasa, tapi banyak sungguh-sungguh. Jujur. Kalau ada orang jujur, karakternya lebih membuat harum. Orang akan kenal perkataan mengatakan, kalau jujur hari gini nggak makan, itu nggak benar, ya. Hatta musuh Islam, hatta orang-orang duniawi bekerja di dunia bisnis, itu yang dicari orang jujur. Terus kok muncul ungkapan-ungkapan kalau jujur hari ini nggak makan? Oh berarti dia ketemu orang yang dia sebenarnya tidak pernah jujur. Dengan itulah dia makan, ya orang-orang itu. Jadi kalau mau sukses dunia, teman-teman, bukan dengan sholat sunat 1000 rakaat. Cukup kita sholat wajib, lalu kita berusaha. Contoh saya dunia ngajar di kampus, ngajar di pesantren, ngajar di masjid. Saya mengajar kekayaan saya bukanlah dengan usaha seperti berdagang, komoditi barang, tidak. Aset saya adalah bacaan saya sendiri dan wawasan. Supaya ngajarnya enak, gimana? Ya saya bukan banyak sholat, bukan banyak puasa, banyak baca. Gitu.
Jadi jangan kemudian disalah-salahkan sholatnya. Kok sholat saya tidak membuat saya sukses ya? Ya iya. Kan sholat urusannya urusan hak badan, hak sujud. Kalau usaha ya beda. Itulah kemudian yang membuat kenapa banyak orang non-muslim mereka lebih sukses. Karena mereka fokus. Nggak membenturkan urusan spiritual. Spiritual itu cuma mensupport, menguatkan kita supaya prinsip-prinsip dalam ritual itu kita pakai dalam kita berusaha. Contoh, orang sholat itu pasti jujur. Misalnya Bu Heni misalnya kalau sholat Isya nggak dilihat oleh suami, nggak dilihat oleh anak, pasti nggak berani ngurangin sholat Isyanya jadi 3 rakaat. Nggak ada yang lihat nih, 3 rakaat aja deh gitu. Kan nggak ada. Prinsip itu dibawa ke dunia kerja. Walaupun kita nggak dilihat orang, kita tetap jujur. Yang begini nih pasti disukai. Kejujuran itu satu yang harum, akan tercium oleh siapa saja yang ingin berkembang secara besar. Ya, kita punya keluarga di satu tempat ya, dia usaha udang, lalu dipekerjakan keluarga sendiri. Ternyata keluarganya nggak amanah. Dia setiap kali mendapatkan hasil jualan, dia ambil sekian persen ya, tapi yang dilaporkan kurang dari itu. Apa yang terjadi? Tidak sampai 6 bulan bangkrut. Tidak sampai 6 bulan mereka bangkrut. Kenapa? Karena setiap kali dilaporkan kok kurang terus. Si yang mengambil secara diam-diam ini, dia mengira dia akan kaya. Tapi dia lupa, dia hanya kaya sebentar, tidak kaya lama. Coba dia jujur, mungkin 10 tahun akan bertahan itu usaha. Berarti dia kayanya pelan-pelan, tapi permanen gitu. Berbeda dengan tadi, karena dia ambisi duniawinya tinggi, dia kemudian tidak jujur. Apa yang terjadi? Dia sukses 6 bulan, tapi sampai matinya, dia tidak pernah lagi menemukan pekerjaan yang benar. Ini contohnya. Jadi tolong jangan dibenturkan antara sholat yang banyak, puasa yang banyak. Itu kiainya kayaknya kurang pas itu ngajarinnya ya. Kiainya nggak ngerti dunia, kiainya ngerti wirid sama ngerti kitab, nggak ngerti dunia dan alam semesta. Wallahu a'lam.